Oke, hari ini tanggal 19 April 2020, hari Minggu. Gua Sidik and welcome to Si Podcast. Oke, kali ini gua mau ngebahas problem yang mungkin banyak terjadi di kalangan remaja saat ini, termasuk gua dan teman-teman gua, yaitu insecure. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita harus tahu apa sih insecure itu. Dalam gue baca di Google, kondisi insecure merupakan salah satu kondisi mental ketika kamu merasa cemas dan takut secara berlebihan, sehingga kamu melakukan sesuatu dengan berhati-hati. Bahkan, terkadang seorang yang mengalami insecure sering menaruh curiga pada orang lain maupun lingkungan di sekitarnya. Nah, yang sering terjadi nih kalau pada kalangan remaja, menurut gue pribadi sih, adalah kondisi di mana kita selalu merasa tidak percaya diri, minder, sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain, dan memandang rendah diri sendiri gitu. Nah, menurut IDN Times, ada 7 tanda seorang memiliki atau sedang merasakan insecure. Yang pertama, memandang diri sendiri lebih rendah. Yang kedua, menghindari berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, tidak berani keluar dari zona nyaman. Oh, ini ada lagunya nih. Yang keempat, membandingkan diri sendiri dengan orang lain. 5, takut dan khawatir yang berlebihan. Yang keenam, haus akan pengakuan dan pujian dari orang lain. Yang ketujuh, sulit untuk mengapresiasi orang lain gitu. Nah, dari beberapa ciri tadi nih, ada beberapa contoh yang sering banget terjadi di lingkungan kita gitu kan, di lingkungan gua, di lingkungan teman-teman gua. Contohnya yang paling sering gue denger sih yang kayak gimana ya, fisik nih, tentang fisik terutama. Misalnya kok gendut banget sih, nggak kayak dia, badannya bagus. Atau mungkin yang lainnya itu, kok dia bisa sih nilainya bagus semua, lagu apaan nggak bisa apa-apa gitu. Ini nih sering banget nih gue temuin di antara teman-teman gue. Mereka jadi kayak ngerendahin diri sendiri gitu, kayak diri mereka tuh kayak nggak ada apa-apanya lah gitu dibanding orang lain. Nah, selain dari diri sendiri nih, orang tua juga bisa berpengaruh dengan keadaan insecure pada anak, dengan contoh membandingkan anaknya dengan yang lain misalkan, atau tidak menghargai pendapat si anak, atau mungkin orang tua sendiri juga merendahkan anaknya gitu. Misalkan contoh nih ya, si ibu nih ngomong nih, si ibunya ke anaknya, tuh kamu lihat tuh si Anto, dia rajin sekolahnya, nilainya bagus, kamu apaan, gak bisa apa-apa. Lihat tuh dia bantuin orang tuanya, kamu apa, diem toto bau gitu. Nah, kondisi seperti ini juga gimana ya, banyak gitu terjadi di kalangan remaja-remaja sekarang gitu. Banyak tekanan dari orang tua sehingga mereka merasa insecure terhadap diri dia sendiri. Semakin si orang tua nge-push anaknya, ya semakin insecure lah si anak ini gitu terhadap lingkungan sekitar, terhadap orang tua. Mereka juga bakalan merasa tertutup gitu. Nah, kondisi tersebut bisa mempengaruhi si anak jadi makin nggak percaya diri, mempengaruhi kesehatan mental si anak juga gitu. Di kalangan remaja terutama ya, nggak di kalangan remaja doang sih, bahkan di orang dewasa pun merasakan kondisi insecure ini gitu. Jadi nggak cuman remaja doang, bahkan orang dewasa sering tuh
Kalau gue lihat sekitar kan, mereka tetap meskipun udah dewasa yang seharusnya pola pikirnya lebih baik daripada anak-anak dan remaja, tapi mereka masih ngerasa insecure gitu. Gue heran nih gimana gitu, kok gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini nih, tentunya kita nggak mau dong terus-terusan seperti itu, dan jangan juga terus-terusan seperti itu. Kita harus bisa keluar, kita harus bisa bangkit. Kita nggak boleh tuh ngerasa terus-terusan insecure boleh, cuman dalam hal untuk memotivasi diri sendiri gitu. Jadi bukan cuman lu mandang diri lu rendah tapi lu nggak ngelakuin apa-apa buat mau merubah itu gitu. Itu yang paling nggak boleh insecure sebenarnya. Sorry ya gue ralat, insecure boleh asal itu dijadiin motivasi gitu buat kalian. Motivasi untuk jadi lebih baik, motivasi biar bisa seperti apa yang kalian lihat, apa yang orang lain bisa, kita juga harus bisa gitu. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa ngatasin rasa insecure itu? Menurut gue pribadi sih mulai dari diri sendiri ya, mulai dari sendiri dan dibantu dengan dukungan rumah gitu, dukungan orang tua terutama. Diri sendiri yang gue maksud itu adalah dengan cara kita harus percaya diri lah gitu. Oke, mungkin itu susah, tapi kan nggak ada salahnya, nggak ada salahnya mencoba. Susah, tapi bukan berarti nggak bisa kan? Gitu. Kita harus lebih percaya diri. Kurangin deh tuh pikiran negatif, netting terhadap orang. Kurangin deh. Kurangin gibah. Tapi gibah enak sih. Gue sering. Yang mau gibah sama gue yuk komen. Terus apa lagi ya? Nah ini yang tadi nih, jangan jadiin rasa insecure itu sebagai hal yang membuat kita semakin mundur jauh ke belakang. Jadi ini tuh sebagai motivasi buat jadi orang yang lebih baik gitu. Aduh, keluar kan Mario sepuh. Tapi itu semua gak akan berhasil tanpa dukungan orang rumah. Jujur gue anaknya tuh anak rumah banget gitu, anak rumah banget. Jadi ya dukungan orang rumah ke gue tuh bagus lah gitu. Nah kita lanjut, orang tua harus bisa membuat anaknya memiliki rasa nyaman dan percaya diri, dengan memotivasi anak agar lebih percaya diri gitu. Jadi si orang tua nih mereka harus bisa ngebantu gitu, nge-push anaknya. Jangan cuman di-push dengan hal yang gak baik gitu, jangan cuman ngebandingin, tapi bantu si anak ini biar jadi bisa seperti apa yang mereka inginkan. Motivasi mereka biar jadi lebih percaya diri, lebih baik gitu. Mulai dari menghargai setiap pendapat si anak, diskusiin hal yang dia rasa kurang nyaman di lingkungan sekitar, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, atau di dalam keluarga itu sendiri gitu. Kita juga harus, menurut gua penting yang namanya diskusi dengan orang tua itu penting sih. Harus kalian banyakin ngobrol deh sama orang tua. Mungkin banyak dari kalian yang sama orang tuanya itu gimana ya, tertutup gitu kan, nggak mau banyak juga yang jarang ngobrol sama orang tuanya, jarang cerita. Ini nggak baik sih, karena mau gimana pun lu di luar, didikan yang utama tuh tetap dari rumah gitu. Lu sekolah setinggi apapun nyari ilmu, cuman untuk di rumah tetap banyak pelajaran yang kita dapat dari rumah. Itu makanya kita harus bisa komunikasi yang baik antara anak dan orang tua gitu. Nah selanjutnya orang tua juga harus bisa ngasih kepercayaan ke si anak, ngasih kepercayaan kepada mereka, ngasih konsekuensi nih kalau si anak mengkhianati atau enggak
melakukan sesuai apa yang harusnya dilakukan, nggak mengkhianati kepercayaan tadi, orang tua harus berani ngasih konsekuensi gitu. Konsekuensinya misalnya kan nih, kita dikasih nih kepercayaan sama orang tua, kita boleh misalnya di sekolah ngapain, misalnya mau telat, orang tua kan percaya dong. Nah ya kita jangan bikin hal itu jadi hal yang buruk lah. Misalnya nih kalian sekolah terus bilang nih ke orang tua, mah aku mau pulang telat, mau ada kerja kelompok. Nah kan kalian sudah diberikan kepercayaan oleh orang tua, jangan hianati itu. Kalau bilangnya mau kerja kelompok ya kerja kelompok, kalau mau bilang main gitu. Kita harus jujur. Setelah memberi kepercayaan, terus juga orang tua harus biarin si anak ambil suatu keputusan, suatu pilihan buat dirinya sendiri, dengan catatan orang tua juga harus ngasih batasan-batasan dan pendapat dari pandangan orang tua gitu. Jadi bukan cuman dikasih ngebiarin si anak milih tapi tanpa batasan dan tanpa masukan dari orang tua gitu. Nggak benar-benar dilepas seperti itu aja. Nah kayak seperti yang gue bilang tadi, hal-hal tadi bisa lu lakuin kalau komunikasi lu bagus antara anak dan orang tua. Ya saling terbuka lah gitu. Karena gue jujur gue sendiri kayak gitu dengan ibu negara sama bunda yang lagi nonton. Halo bunda. Kita tuh sering nih cerita, ngobrol. Gue kalau punya satu problem atau apapun itu gue pasti cerita. Itu kebiasaan gue. Setiap hari pas harus sediain waktu gitu buat cerita, buat ngobrol sama bunda. Mau apapun itu pokoknya cerita aja gitu. Mau pas itu di sekolah sama temen, tentang ibu-ibu yang bawa motor pakai legging macan tutul, kacamata hitam, baju partai, bahkan jongkok cocoknya jadi suami siapa aja kita obrolin gitu. Jadi dengan sebegitu komunikasi kita dengan orang tua bisa bagus gitu. Ngobrol sama orang tua juga nggak harus benar-benar yang penting banget gitu. Kita juga selain orang tua, gua tuh sama bunda terutama kayak sahabat aja gitu. Ngobrol harus ngobrol tuh, tiap hari harus ngobrol, pasti ada aja yang diceritain gitu. Kalau gue begitu di rumah. Nah kalian bisa coba nih seperti yang gue lakuin itu. Kalau kalian merasa insecure, coba deh buat lebih percaya diri. Terus nggak selalu memandang diri sendiri rendah. Jadiin rasa insecure itu sebagai motivasi kalian buat jadi yang lebih baik gitu. Sebenarnya ya nggak susah, kalian cuman belum terbiasa aja. Yuk buat kalian yang denger, yuk semangat, yuk kalahin insecure itu. Kalian harus bisa termotivasi dengan itu. Jadi jangan cuman aduh kok gue gini, gue nggak bisa kayak gitu. Jangan. Yang bagus itu dia kayak begitu, gue juga harus bisa kayak gitu. Ubah pola pikir kalian gitu. Jangan terpaku pada satu hal yang menurut kalian tidak mungkin dilakukan. Segala hal itu mungkin kok, yakin gue. Terus juga yang terpenting kita harus banyak bersyukur. Kita harus banyak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kalau kita udah bersyukur, yakin deh hidup kalian tuh rasanya lebih tenang gitu. Kalau udah bersyukur, gue yakin kalian pasti bisa ngadapin semua itu gitu. Aduh, materi kali ini berat gak sih? Oke, mungkin untuk podcast kali ini segitu aja dari gue. Pokoknya buat kalian
Semangat terus ya. Jadiin insecure itu hal yang positif, jangan negatif mulu. Terus buat konten selanjutnya kalian boleh komen di bawah, enaknya kita ngobrolin apa nih gitu. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sekian dari gua Sidik, cabut dulu. See you.